Hujan deras mengguyur halaman utama Sekte Gunung Xuanlan. Cahaya petir sesekali menyambar langit, memantulkan siluet para murid yang berdiri melingkar di altar batu hitam. Di tengah lingkaran itu, seorang pemuda bertubuh kurus dengan mata tajam menatap kosong ke depan. Liang Shunwei, nafasnya berat. Di sekelilingnya, murid-murid lain berbisik, beberapa menahan tawa. Itu dia yang disebut tak berbakat itu? Suara dingin terdengar dari kerumunan. Shunwei mendengar, tapi tidak menggubris. Di hadapannya, berdiri Zhuo Hanming, master sekte yang agung namun penuh kelicikan. Sorot matanya menusuk tajam seperti bilah es. Liang Shunwei, katanya lantang, malam ini kau akan menebus kelemahanmu dengan pengorbanan, demi sekte, demi dunia ini. Shunwei tahu, itu hanyalah alasan. Ia telah lama dijadikan kambing hitam, dijadikan simbol kelemahan, sesuatu yang pantas dikorbankan agar sekte terlihat kuat. Dari kerumunan, Yao Meixian melangkah maju. Gaunnya berkilau oleh cahaya kilat. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Namun mata itu tak lagi sama dengan mata sahabat kecil yang dulu pernah memeluknya saat hujan badai pertama. Shunwei, katanya lembut, ini untuk kebaikan semua orang. Kau mengerti, kan? Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ribuan pedang. Shunwei ingin bertanya, ingin menuntut jawaban kenapa semua janji persahabatan hilang begitu saja. Tapi lidahnya keluh. Di kejauhan, suara lonceng suci berdentang menandai dimulainya ritual. Batu-batu altar bergetar, garis-garis rune menyala dengan cahaya biru menyilaukan. Energi dunia terkumpul, mencekik paru-parunya. Dengan darahmu, jalan sekte akan terbuka. Teriak Zhuo Hanming diikuti sorak para penatua. Guo Xinyuan, rival sekte yang selalu menghinanya, tertawa keras. Akhirnya sampah ini ada gunanya juga. Shunwei merasakan tubuhnya diikat oleh energi tak kasat mata. Ia berjuang, tapi tak mampu bergerak. Rasa takut mencekam, namun di baliknya, sesuatu yang asing mulai bergetar di dadanya. Saat darahnya mulai diserap altar, sebuah bisikan terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Mengapa kau menyerah begitu saja, Liang Shunwei? Bukankah dunia ini sudah mengkhianatimu? Apakah kau masih ingin merawatnya? Suara itu berat, seperti berasal dari akar pohon yang dalam. Tiba-tiba, altar meledak dengan cahaya menyilaukan. Tubuh Shunwei terhempas jauh, jatuh ke jurang hitam di belakang sekte. Semua orang terdiam, yakin ia telah musnah bersama ritual yang gagal. Di tengah kejatuhan yang panjang, ia melihat sesuatu. Cahaya hijau raksasa menyerupai akar pohon yang tak berujung menembus kegelapan kosmik. Di ujung akar itu, buah-buah kecil berkilau, seolah masing-masing berisi dunia yang berputar. Jantungnya berhenti sejenak. Salah satu buah itu retak dan pecah, mengeluarkan ledakan cahaya bintang yang memaksanya menutup mata. Ketika membuka mata, ia tidak lagi merasakan jurang. Ia berdiri di hamparan tak berujung, di hadapan sebuah pohon kosmik yang batangnya menembus langit tanpa akhir. Di cabang terendahnya, tergantung sebuah biji kecil memancarkan cahaya samar. Ini dunia, bisiknya dengan suara bergetar. Sebuah tawa berat bergema mengguncang ruang kosong itu. Kau telah ditolak oleh dunia lamamu, Liang Shunwei. Maka kau akan kugenggamkan dunia baru, dunia yang kini hanyalah biji di kantongmu. Seketika, biji bercahaya itu jatuh ke telapak tangannya. Hangat, berat, namun seolah hidup. Liang Shunwei merasakan sebuah kekuatan mengalir masuk ke tubuhnya. Kekuatan yang jauh berbeda dari Qi biasa. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum di tengah penderitaan. Bukan senyum polos, tapi senyum dingin, seorang yang tahu, mulai detik ini, dunia bukan lagi tuannya, tapi miliknya. Liang Shunwei menatap biji bercahaya di telapak tangannya. Meski mungil, ia merasakan denyut kehidupan di dalamnya. Bukan sekadar benda, melainkan sebuah dunia miniatur yang masih tertidur. Ia bisa mendengar suara samar, lautan berdebur, gunung bergetar, dan angin berhembus, semuanya di dalam biji itu. Aku benar-benar memegang dunia. Bisiknya, suaranya bercampur antara kagum dan ngeri. Namun pohon kosmik di hadapannya hanya bergeming, akar-akarnya menjalar ke kegelapan, seolah menghubungkan berjuta ruang. Tawa berat yang tadi menggema lenyap meninggalkan Liang Shunwei sendirian. Ia menatap ke bawah. Tubuhnya kini berpijak pada permukaan aneh seperti kaca berkilau.
Di balik permukaan itu, berputar bayangan dunia lamanya, sekte Gunung Xuanlan. Ia melihat Zhuo Hanming berdiri dengan wajah murka. Para murid berlarian ketakutan karena ritual yang gagal. Dan di sana, di antara kerumunan, Yao Meixian berdiri. Matanya redup, namun bukannya duka, melainkan penyesalan karena rencananya belum sempurna. Liang Shunwei merasakan amarahnya menyala. Tangannya mengepal, menekan biji bercahaya. Saat itu, sesuatu terjadi. Dunia lamanya bergetar, seolah sadar bahwa ia kini berada di luar kendali. Jadi begini rasanya, gumam Shunwei. Selama ini aku hanya boneka, dipermainkan oleh sekte dan dunia. Tapi sekarang, tali boneka itu putus. Tubuhnya perlahan ditarik oleh kekuatan misterius. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti dirinya, dan ia terlempar kembali ke dunia nyata. Namun kali ini, tubuhnya bukan lagi lemah. Aura baru melingkupinya, berat, tak bisa dipahami oleh murid-murid sekte yang kaget melihatnya muncul dari jurang. Dia masih hidup? Seru seorang penatua. Guo Xinyuan melotot tak percaya. Itu mustahil, dia seharusnya sudah hancur bersama altar. Zhuo Hanming menyipitkan mata. Ada sesuatu dalam diri Shunwei yang membuatnya waspada. Aura itu tidak seperti Qi biasa, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih murni, dan berbahaya. Yao Meixian melangkah maju, wajahnya pucat. Shunwei, ini bukan apa yang kau kira. Aku... Tapi kata-katanya terputus ketika Liang Shunwei menoleh dengan senyum tipis. Senyum yang dingin, yang sama sekali tidak ia kenali. Diamlah, mulai sekarang kau tak punya hak berbicara padaku. Kata-kata itu membuat udara terasa menegang. Semua murid terdiam, tak percaya pemuda yang dulu lemah kini berbicara dengan nada seperti itu. Zhuo Hanming maju selangkah, suaranya bergemuruh. Kau berani melawan sektemu sendiri, Liang Shunwei. Kau pikir karena selamat dari jurang, kau sudah menjadi seseorang? Liang Shunwei menatapnya datar, lalu ia mengangkat telapak tangannya yang menggenggam biji bercahaya. Dalam sekejap, tanah di bawah sekte bergetar, langit berubah warna, dan semua orang merasakan tekanan tak kasat mata menekan dada mereka. Tidak, jawabnya dingin. Aku bukan siapa-siapa. Tapi mulai sekarang, dunia ini adalah sesuatu yang bisa kutaruh di kantongku. Seruan ketakutan meletus di antara murid-murid. Beberapa jatuh tersungkur, tak mampu menahan tekanan aneh itu. Zhuo Hanming terdiam, matanya menyipit penuh kehati-hatian. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa anak yang selama ini ia hina bisa menjadi ancaman yang lebih besar dari siapapun. Di balik bayangan sekte, sosok berjubah hitam dengan wajah kabur berdiri diam, He Wuying. Ia tersenyum samar, matanya berkilau seperti bayangan yang menunggu waktu. Menarik, biji dunia sudah memilih pewarisnya. Liang Shunwei tidak peduli, dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang bergaung. Jika dunia sudah mengkhianatiku, maka biar ku buat dunia menyesali pilihannya. Langkah Liang Shunwei menggema di halaman utama sekte. Setiap murid yang menatapnya merasakan hawa dingin merayap ke tulang. Tubuhnya tampak sama seperti sebelumnya. Kurus, sederhana, tetapi aura yang melingkupinya membuat udara bergetar. Zhuo Hanming mengangkat tangannya, membentuk segel. Hentikan sandiwara ini, semua murid, tangkap dia. Namun saat puluhan murid menyerbu, Liang Shunwei hanya menoleh dengan tatapan dingin. Biji bercahaya di tangannya berdenyut, dan dalam sekejap, tanah di bawah kaki para murid berubah menjadi pasir hisap hitam. Mereka berteriak panik, tubuhnya tersedot hingga pinggang. Guo Xinyuan mencoba melompat mundur, tapi tanah di bawahnya merekah, memuntahkan energi asing yang menendangnya jatuh. Apa-apaan ini? Ini bukan Qi. Liang Shunwei menatapnya dengan senyum tipis. Ini bukan Qi, ini denyut dunia. Ketika berkata begitu, ia mengepalkan tangannya. Seketika pasir hisap berhenti, lalu hancur menjadi debu, melepaskan para murid yang bergidik ketakutan. Mereka tersungkur, tak berani menatap matanya lagi. Zhuo Hanming menahan amarahnya. Kekuatan itu bukan milikmu sendiri. Apa yang kau temukan di dalam jurang? Shunwei hanya menggeleng. Kenapa aku harus menjelaskan kepada pengkhianat? Kata pengkhianat itu menusuk semua orang. Murid-murid yang tadinya diam mulai berbisik. Mereka sadar ritual malam ini gagal total dan Shunwei seolah kembali bukan sebagai korban, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar.
Yao Meixian maju dengan wajah pucat. Tangannya bergetar, namun ia berusaha menenangkan diri. Shunwei, aku tidak punya pilihan waktu itu. Kalau aku menolak, seluruh keluargaku akan dihukum. Kau percaya padaku, kan? Liang Shunwei menoleh perlahan. Tatapannya begitu tajam hingga Meixian terhuyung mundur. Tidak ada alasan yang bisa menutupi pisau di punggungku. Ia mengangkat biji bercahaya. Aura tak kasat mata menekan Meixian hingga lututnya tertekuk. Air mata mengalir dari matanya, tapi Shunwei tidak bergeming. Tiba-tiba, suara asing menggema dari balik bayangan. Luar biasa. Kau bahkan bisa membuat dunia menunduk padamu. Semua orang menoleh. Dari kegelapan, melangkah keluar He Wuying berjubah hitam, tubuhnya samar seolah bukan daging dan tulang. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Zhuo Hanming terkejut. Siapa kau? Berani-beraninya menginjak wilayah sekte ini. He Wuying tak menoleh padanya. Matanya hanya tertuju pada Liang Shunwei. Bocah, kau belum mengerti apa yang kau genggam. Dunia hanyalah biji kecil. Ada miliaran lagi di kebun kosmik. Kau ingin belajar cara menanamnya? Kata-katanya membuat udara terasa semakin berat. Murid-murid gemetar seolah mendengar rahasia yang tak pantas didengar manusia biasa. Shunwei mengangkat alis. Kau siapa? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Senyum samar muncul di bibir bayangan itu. Aku adalah penjaga kebun, dan pohon yang kau temui hanyalah salah satu akar dari kebun para penanam kosmos. Kau bukan yang pertama memegang biji dunia, tapi mungkin kau bisa jadi yang terakhir. Liang Shunwei menatapnya tanpa berkedip. Kalau begitu, kau datang untuk merebutnya? Tidak. Suara He Wuying bergema, tenang namun mengancam. Aku datang untuk melihat apakah kau akan menanam atau menghancurkan. Zhuo Hanming mencoba menyerang, tapi sekali kibasan lengan He Wuying, tubuhnya terpental puluhan meter, menabrak pilar batu hingga retak. Para penatua terperanjat, tak berani maju. Liang Shunwei menatap biji bercahaya di tangannya. Dunia bergetar seakan menunggu keputusan. Dalam hati, satu kalimat muncul. Dunia ini sudah menolak aku. Jadi, mengapa aku harus menyelamatkannya? Namun, sebelum ia bisa memutuskan, He Wuying mendekat, berbisik seperti bayangan. Waktu akan memilih untukmu, Liang Shunwei. Dan ketika waktunya tiba, seluruh dunia ini hanyalah salah satu biji di kantongmu. Udara malam masih syarat dengan bau darah dan kilatan petir yang belum reda. Liang Shunwei berdiri di tengah halaman, dikelilingi murid-murid sekte yang terdiam, tak tahu harus menunduk atau melawan. Biji bercahaya di tangannya berdenyut sekali, seolah menyelaraskan detak dengan jantungnya. He Wuying sudah lenyap, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara. Tapi justru itu yang membuat suasana semakin mencekam. Semua orang menyadari, Liang Shunwei bukan lagi orang yang mereka kenal. Guo Xinyuan akhirnya tak tahan. Kau pikir kau siapa sekarang, Liang Shunwei? Hanya karena punya trik aneh, kau berani menantang sekte? Au! Shunwei menoleh pelan, senyum tipis menghiasi wajahnya. Aku tidak menantang sekte, aku hanya mengembalikan apa yang kalian berikan padaku, penghinaan. Dengan sekali hentakan kaki, tanah bergetar. Ratusan simbol asing muncul di bawah Guo Xinyuan. Tubuhnya terkunci, matanya melebar panik. Apa ini? Aku tak bisa bergerak. Liang Shunwei berjalan mendekat, suaranya datar, dingin. Kau selalu memanggilku sampah. Sekarang, biar aku tunjukkan bagaimana rasanya menjadi debu dunia. Ia mengepalkan tangan. Simbol-simbol bercahaya menyerap tubuh Guo Xinyuan. Dalam hitungan detik, tubuh sombong itu hancur menjadi butiran debu, terbawa angin malam. Keheningan menyelimuti halaman. Murid-murid jatuh berlutut, beberapa menutup mata, tak sanggup menyaksikan. Yao Meixian terisak, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Shunwei, jangan jadi monster, itu bukan dirimu. Shunwei berhenti, menatapnya dengan sorot mata yang mengiris. Kau salah, aku tidak berubah menjadi monster. Aku hanya berhenti menjadi boneka. Kata-kata itu membuat Meixian semakin terpukul. Ia ingin maju, ingin menjelaskan semuanya, tapi setiap langkah terasa berat.
seperti dunia sendiri menolak keberadaannya di hadapan Shunwei. Zhuo Hanming, meski tubuhnya penuh luka akibat serangan He Wuying, berdiri lagi dengan sisa tenaganya. Kau pikir membunuh seorang murid berarti kau kuat? Liang Shunwei, kekuatan itu bukan milikmu. Dunia tidak akan membiarkanmu seenaknya. Namun Shunwei justru tertawa lirih, getir sekaligus menyeramkan. Dunia itu sudah ada di tanganku. Mengapa aku harus takut? Ia mengangkat biji bercahaya dan langit seketika bergetar. Petir menyambar ke arah altar yang tadi menelan darahnya. Batu-batu suci retak, energi spiritual yang terkumpul selama ratusan tahun pecah berhamburan. Para penatua berteriak panik. Altar runtuh, energi sekte akan hancur. Tapi Liang Shunwei hanya berdiri diam, membiarkan kehancuran terjadi. Matanya menatap hampa, seolah ia sedang menakar sesuatu jauh lebih besar daripada sekte ini. Di tengah kepanikan, sebuah bayangan melintas di benaknya. Wajah He Wuying yang mengatakan menanam atau menghancurkan. Kata-kata itu terus bergaung, membuatnya bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia hanya ingin balas dendam atau lebih dari itu. Suara lirih terdengar dari biji di tangannya seperti bisikan dunia itu sendiri. Pemilikku, pilihlah jalanmu. Liang Shunwei terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya memegang kekuatan, tapi juga beban pilihan. Namun, ia mengusir ragu itu dengan dingin. Aku tidak perlu menanam atau menghancurkan. Aku akan menjadikan dunia ini biji yang selalu tunduk padaku. Petir terakhir menyambar, menghancurkan puncak altar. Sekte Gunung Xuanlan berguncang keras, membuat para murid berlari ketakutan. Dan di tengah semua itu, Liang Shunwei berdiri tegak, senyumnya dingin. Dunia ini bukan lagi rumahku, dunia ini hanyalah barang mainan dalam genggamanku. Pagi berikutnya, kabut tipis menyelimuti gunung, sekte gunung. Xuanlan yang semalam penuh geger kini sunyi seperti kuburan. Sisa-sisa altar suci hanya berupa batu patah dan asap tipis, sementara murid-murid masih terpaku dalam ketakutan. Liang Shunwei berjalan meninggalkan reruntuhan, menuruni jalan berbatu menuju lembah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas samar, seolah tanah sendiri mencatat keberadaannya. Tak ada yang berani mengikutinya. Bahkan Zhuo Hanming hanya bisa menatap dari kejauhan dengan wajah pucat penuh kebencian. Di tangannya, biji bercahaya itu terus berdenyut. Kali ini, denyutnya semakin kuat, seakan meminta sesuatu. Liang Shunwei menutup mata, membiarkan kesadarannya terserap ke dalam biji. Dalam sekejap, ia berdiri di ruang hampa bercahaya hijau. Di sana, ia melihat potongan dunia kecil, pegunungan, sungai, dan padang rumput. Semuanya masih kabur, seperti lukisan yang belum selesai. Jadi ini dunia dalam biji, gumamnya. Ia merasakan sebuah ikatan aneh, seolah dunia itu menunggu perintah darinya. Dengan pikiran sederhana, ia membentuk sebuah gubuk kayu di tepi sungai kecil. Seketika, gubuk itu muncul, nyata, kokoh, dan hangat. Liang Shunwei tertegun. Ia bisa menciptakan. Ia kemudian mencoba hal lain. Dengan tatapan penuh niat, ia membayangkan seorang boneka kayu sederhana. Dalam sekejap, boneka itu berdiri, bergerak kikuk, lalu menunduk padanya. Pemilik, suara lirih keluar dari boneka itu. Liang Shunwei tertawa pelan. Untuk pertama kalinya, bukan senyum pahit, melainkan kepuasan. Kalau begitu, aku bukan lagi kultivator. Aku adalah pencipta. Namun, di balik rasa puas itu, sebuah bisikan samar kembali muncul. Hati-hati, setiap ciptaan membutuhkan harga. Dunia kecilmu haus akan sesuatu. Kau yang harus memberinya makan. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak keluar dari dunia biji. Ia membuka mata, kembali di tepi lembah. Nafasnya memburu, keringat dingin menetes di pelipisnya. Memberi makan, apa maksudnya? Ia bergumam, tapi pertanyaan itu segera ia singkirkan. Ia tahu jawabannya tidak bisa ia cari di sekte yang sudah menolak keberadaannya. Yao Meixian diam-diam mengikuti dari jauh. Wajahnya dipenuhi kebimbangan. Setiap kali melihat punggung Shunwei, hatinya bergetar antara rasa bersalah dan rasa kagum. Apa yang sudah kau temukan, Shunwei? Shunwei berhenti di tepi jurang, menatap kabut yang bergulung. Ia mengepalkan tangannya. Biji bercahaya memantulkan sinar matahari pagi. Sekte sudah mati bagiku. Dunia ini pun hanya sebuah biji. Kalau begitu, aku akan menanam jalanku sendiri. Suara gemuruh samar terdengar dari balik kabut, seolah dunia merespons sumpahnya.
Di tempat lain, jauh di luar gunung, seorang pria berjubah putih berdiri di atas kapal terbang raksasa. Matanya menatap ke arah Gunung Xuanlan dengan penuh minat. Tian Yuanzi, salah satu penanam kosmos tingkat tinggi, berbisik pada dirinya sendiri. Biji baru telah terpilih, permainan akan segera dimulai. Liang Shunwei tidak tahu langkah kecilnya hari ini akan membuat langit dan bumi bergetar di masa depan. Ia hanya tahu satu hal. Semua yang dulu meremehkannya akan segera tahu arti sebenarnya dari kata tunduk. Hari ketiga setelah kehancuran altar, kabut di Gunung Xuanlan semakin tebal. Murid-murid sekte hidup dalam ketakutan, bisik-bisik tentang Liang Shunwei menyebar seperti api. Ada yang menganggapnya iblis, ada pula yang menganggapnya utusan langit. Tapi satu hal pasti, tak ada yang berani menyebut namanya dengan suara keras. Di lembah tersembunyi, Liang Shunwei duduk bersila di atas batu datar. Di hadapannya, biji bercahaya melayang tenang, memancarkan denyut seperti jantung kedua. Ia menutup mata, kesadarannya masuk kembali ke dunia kecil dalam biji itu. Kali ini, dunia kecil itu lebih jelas. Gunung-gunung berdiri kokoh, sungai-sungai mengalir deras, dan gubuk sederhana yang ia ciptakan kemarin kini tampak lebih nyata. Boneka kayu yang ia buat masih menunduk, tapi jumlahnya sudah bertambah menjadi 3, seolah dunia sendiri menyalinnya. Menarik, gumam Shunwei. Ia merasakan bahwa dunia kecil itu menyerap sesuatu darinya. Bukan sekadar qi, tapi juga fragmen emosi, rasa lapar, bahkan rasa marah. Dunia kecil itu tumbuh dengan memakan dirinya. Saat ia kembali membuka mata, seberkas cahaya melintas dari balik kabut. Beberapa murid sekte datang menyerang, dipimpin oleh seorang penatua bernama Mo Qingrui. Liang Shunwei, seru Mo Qingrui dengan suara lantang. Atas nama sekte, aku akan menghentikanmu sebelum kau benar-benar menjadi ancaman. Shunwei berdiri perlahan, menatap mereka datar. Sekte, bukankah kalian yang mengorbankanku? Mengapa sekarang berpura-pura sebagai hakim? Mo Qingrui mengangkat tongkat hitamnya, mengeluarkan cahaya ungu pekat. Kau sudah terkontaminasi kekuatan asing. Demi dunia ini, kau harus dimusnahkan. Para murid menyerbu. Tapi kali ini, Shunwei tidak bergerak. Ia hanya mengangkat tangannya, membiarkan biji dunia melayang lebih tinggi. Dalam sekejap, tanah di lembah terbelah, muncul kabut hijau yang melilit para penyerang. Dari kabut itu, boneka-boneka kayu keluar, bergerak dengan gerakan kaku namun penuh kekuatan. Boneka, dari mana asalnya? Teriak salah satu murid sebelum dihantam hingga terpental. Mo Qingrui mengerutkan dahi, menyadari kekuatan itu bukan dari teknik manapun yang ia kenal. Ia melompat maju, tongkatnya memancarkan kilatan petir, menghancurkan salah satu boneka kayu. Tapi saat pecah, boneka itu mengeluarkan kabut hijau yang menempel di tubuh Mo Qingrui. "Ah, apa ini?" serunya. Kabut itu menyerap qi-nya, membuat wajahnya pucat. Shunwei melangkah maju, matanya menyala samar. "Itu harga dari darah yang kalian tumpahkan. Dunia kecilku hanya meminta makan, dan kau memberinya santapan yang sempurna." Boneka-boneka lain menyerbu. Semakin banyak bermunculan. Murid-murid menjerit, satu persatu terseret masuk kabut. Yao Meixian yang diam-diam mengikuti dari jauh menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia menyadari Shunwei bukan hanya berubah kuat, tapi juga asing, seolah ia membawa dunia lain di dalam dirinya. Mo Qingrui jatuh berlutut, tubuhnya setengah tertutup kabut. "Shunwei, hentikan. Kau tidak tahu apa yang kau lepaskan, dunia ini akan..." Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Shunwei mengangkat tangannya. Kabut menelan tubuh Mo Qingrui sepenuhnya, meninggalkan suara jeritan yang menggema ke seluruh lembah. Keheningan kembali menyelimuti. Liang Shunwei menatap sisa kabut yang perlahan meresap kembali ke biji bercahaya. Ia tahu setiap korban membuat dunia kecilnya semakin hidup, semakin nyata. Kalau dunia ini haus, maka biarlah ia makan semua yang mengkhianatiku. Di balik kabut, suara samar terdengar, suara He Wuying. "Bagus, kau sudah mulai memahami. Tapi ingat, setiap dunia yang tumbuh akan menarik perhatian para penanam kosmos." Langit mendung bergemuruh. Shunwei mendongak, matanya dingin, namun senyumnya semakin tajam. "Biarlah mereka datang. Kalau mereka menganggap dunia ini hanya tanaman, maka aku akan jadi tukang kebun yang membakar seluruh kebunnya."
Langit di Gunung Xuanlan terus diselimuti kabut pekat selama beberapa hari setelah kematian Mo Qingkrui. Murid-murid yang selamat tersebar, sebagian melarikan diri, sebagian lagi bersembunyi sambil menunggu keputusan para tetua. Nama Liang Shunwei kini menjadi tabu. Tak seorang pun berani menyebutnya tanpa berbisik. Di lembah tersembunyi, Liang Shunwei sedang berdiri di tengah formasi sederhana yang ia buat dengan batu-batu runcing. Biji bercahaya melayang di atas kepalanya, berdenyut semakin cepat seakan hidup. Saat ia menutup mata, dunia kecil dalam biji itu terbuka lagi, kali ini lebih luas dari sebelumnya. Gunung yang tadinya satu, kini ada 3. Sungai bercabang menjadi banyak, dan kabut hijau yang menakutkan mulai menyebar menutupi sebagian daratan. Di tengah dunia itu, terbentuk sebuah istana kecil berwarna hitam kehijauan, seolah terbentuk sendiri dari keinginan biji tersebut. Wilayah pribadi. Gumam Shunwei, matanya menyipit. Dunia ini sedang membentuk tahta untukku. Boneka-boneka kayu muncul lebih banyak. Namun kali ini bukan hanya boneka kaku, melainkan makhluk dengan bentuk kabur, seperti bayangan manusia yang bergerak mengikuti perintahnya. Ia mencoba memberi komando sederhana, duduk, berdiri, berjalan. Semua menaati tanpa jeda. Seketika, Liang Shunwei merasakan sesuatu mengalir ke dalam tubuhnya. Itu bukan ki biasa, melainkan kekuatan otoritas. Ia merasa dirinya benar-benar menjadi penguasa mutlak di dunia kecil itu. Saat ia membuka mata kembali ke dunia nyata, biji bercahaya berputar lebih cepat. Kabut, lembah terbelah, membuka jalan. Liang Shunwei melangkah maju, dan dunia kecil itu beresonansi dengan langkahnya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari puncak gunung, suara keras terdengar, "Liang Shunwei, kau sudah melangkah terlalu jauh." Sosok tinggi dengan jubah ungu turun dari langit. Dialah Zhang Qingsu, salah satu penatua agung sekte Xuanlan, dikenal dengan gelar mata langit. Mata kanannya memancarkan cahaya perak yang bisa melihat ilusi, formasi, bahkan menembus tubuh manusia. Qingsu menatap Shunwei dengan dingin. "Aku melihat dunia asing bersemayam di tubuhmu. Itu bukan kekuatan yang boleh ada di alam tengah. Jika kau membiarkannya tumbuh, bukan hanya sekte kita, seluruh benua akan terancam." Shunwei menatapnya dengan tatapan tenang. "Kau bicara seolah peduli pada dunia, padahal bukankah kalian yang mengorbankanku untuk membuka altar terkutuk itu?" Qingsu mengerutkan kening, tapi tidak menyangkal. Ia mengangkat tangannya, membentuk sigil raksasa yang berputar di udara. Cahaya perak memancar, membungkus lembah. "Kalau begitu, demi dunia, aku akan menutup noda ini sekarang." Shunwei tidak bergerak, ia hanya menoleh ke arah biji bercahaya. "Kalau kau menyebutnya noda, maka aku akan menodai lebih banyak lagi." Dalam sekejap, biji bergetar keras. Tanah lembah retak dan kabut hijau menyembur keluar, membentuk ruang terpisah. Zhang Qingsu merasa tanah di bawahnya bergeser, langit di atasnya berubah. Dalam kedipan mata, ia sudah terseret masuk ke dunia kecil milik Shunwei. Qingsu mendengus. "Wilayah pribadi, kau berani menyeretku ke dalam domainmu sendiri?" Liang Shunwei berdiri di atas tahta hitam. Boneka-boneka kayu dan bayangan manusia mengelilinginya seperti pasukan. Ia menatap Qingsu dengan senyum tipis. "Di dunia ini hanya aku yang berdaulat, bahkan langit pun tunduk." Qingsu merasakan tekanan besar menimpa tubuhnya. Kekuatan otoritas dunia menghimpit, membuat ki di tubuhnya sulit mengalir. Ia mendesis, mengaktifkan mata langit, tapi yang terlihat justru mengejutkannya. Dunia kecil itu bukan sekadar ruang buatan. Ia melihat akar-akar cahaya yang merambat, menembus dimensi, menyedot kekuatan dari luar. Itu bukan domain biasa. Itu dunia baru yang benar-benar sedang tumbuh. "Ini gila," gumam Qingsu. Shunwei melangkah menuruni tangga tahta, matanya tajam. "Kau benar, dunia ini memang gila. Tapi aku lebih gila lagi, karena aku tidak akan berhenti sampai seluruh alam tengah masuk ke dalam kantongku." Boneka-boneka kayu menyerbu serempak, dan pertempuran pertama di dalam dunia kecil Liang Shunwei pun dimulai. Zhang Qingsu berdiri dengan tubuh tegang, merasakan beratnya otoritas dunia kecil yang menindih setiap jengkal tulangnya. Setiap tarikan, napas seolah berhadapan dengan gunung. Setiap langkah terasa diseret ke dasar laut. Domain dunia. Apapun ini,
Aku akan merobeknya. Raung Qingsu, mata kanannya menyala terang, memunculkan sigil-sigil perak yang menari di udara. Dari dalam pupilnya, ribuan benang cahaya meluncur, menusuk tanah dan langit, berusaha membongkar struktur dunia kecil itu. Namun yang terlihat membuatnya semakin ngeri. Bukannya rapuh, dunia kecil itu justru menyerap serangannya, seperti spons menyerap air. Benang cahaya, perak lenyap, berubah jadi energi yang memperkuat pasukan boneka kayu dan bayangan. Liang Shunwei menyeringai dari atas tahta hitam. Mata langitmu mungkin bisa menyingkap ilusi, tapi dunia ini bukan ilusi. Dunia ini adalah daging dan darahku. Menyerangnya sama dengan memberi makan. Boneka-boneka kayu menyerbu lebih cepat. Kini, dengan mata menyala hijau, bayangan-bayangan melompat seperti binatang buas, memburu Qingsu dari segala arah. Dengan teriakan keras, Qingsu memutar tongkat peraknya, menciptakan badai cahaya. Gelombang Qi menyapu, menghancurkan puluhan boneka sekaligus. Tapi setiap boneka yang pecah, kabut hijau menyebar, melekat di tubuhnya. Argh! Qingsu berlutut sebentar, merasakan Qi-nya terus tersedot. Kau sengaja membuat mereka mati agar aku terkuras. Benar sekali. Shunwei turun dari tahta, langkahnya bergema di tanah dunia kecil itu. Kau bisa membunuh 10, 100, bahkan 1000 boneka. Tapi mereka bukanlah pasukan, mereka adalah pipa. Setiap pukulanmu hanyalah aliran darah tambahan untukku. Qingsu menggertakkan gigi, matanya menyala makin terang. Kalau begitu, aku akan membunuhmu langsung. Ia berlari ke depan, tubuhnya memancarkan aura langit yang menusuk tanah. Tongkat perak menghantam lurus ke arah dada Shunwei. Namun, sebelum tongkat itu mengenai, tanah di bawah Shunwei merekah. Dari celah itu muncul pohon hitam raksasa. Cabang-cabangnya membelit tongkat Qingsu, menahannya. Dari batang pohon itu, wajah-wajah samar bermunculan. Wajah murid-murid yang mati tersedot sebelumnya. Mereka murid sekte. Qingsu terbelalak. Shunwei berdiri di bawah pohon itu, matanya menyala gelap. Mereka bukan lagi murid sekte. Mereka adalah akar dunia baruku. Kau lihat, dunia ini tumbuh dengan memakan daging, darah, dan ingatan. Qingsu merasakan tubuhnya ditarik ke bawah. Pohon itu mencoba menelan dirinya hidup-hidup. Ia mengaktifkan mata langit dengan kekuatan penuh. Cahaya perak menyinari seluruh dunia kecil, memperlihatkan jaringan akar yang membentang ke tak terhingga. Tidak, ini bukan sekadar domain. Kau benar-benar sedang menciptakan kosmos baru, teriak Qingsu. Shunwei mengulurkan tangannya, kabut hijau berputar di telapak tangannya, membentuk simbol aneh yang berdenyut. Kalau kau mengaku bisa melihat kebenaran, maka lihatlah. Dunia ini hanya baru menetas. Saat ia tumbuh penuh, semua dunia lain akan jadi pupuknya. Qingsu menggertakkan gigi, Qi-nya bergetar liar. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan ledakan cahaya perak yang mendorong kabut menjauh. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka robek, darah menetes dari mulutnya, tapi sorot matanya tetap tajam. Kalau begitu, aku akan jadi dinding terakhir yang menghalangi kegilaanmu, Liang Shunwei. Shunwei tertawa kecil, nadanya penuh penghinaan sekaligus dingin. Dinding, kau hanya batu kerikil di jalan, dan batu kerikil akan hancur di bawah langkahku. Boneka-boneka kembali menyerbu. Kali ini tak lagi lambat. Mereka bergerak seperti satu organisme, dikendalikan langsung oleh Shunwei. Pohon hitam menjulur semakin tinggi, menutupi langit dunia kecil. Qingsu melompat ke udara, mata peraknya mengeluarkan sinar terakhir yang menyilaukan. Ia bertekad mengorbankan tubuhnya untuk menghancurkan inti dunia itu. Namun, sebelum sinar itu mencapai tahta hitam, Shunwei mengangkat tangan, dan dunia kecil itu sendiri menelan cahaya perak tersebut. Cahaya lenyap. Hanya tersisa pekatnya kabut hijau dan jeritan Zhang Qingsu yang ditelan pohon hitam. Di luar lembah nyata, gempa kecil mengguncang Gunung Xuanlan. Murid-murid dan penatua lain yang menunggu dari jauh merasakan aura Qingsu hilang begitu saja. Yao Meixian yang bersembunyi di balik jurang menutup mulutnya agar tidak berteriak. Wajahnya pucat pasi. Penatua Zhang kalah? Tidak mungkin. Dia ditelan. Di dalam dunia kecil, Liang Shunwei kembali duduk di tahta hitam. Di tangannya, biji bercahaya kini berdenyut lebih kuat, warnanya berubah sedikit merah, seolah meminum darah seorang penatua agung. Ini baru permulaan, bisiknya.
Sekte Xuanlan, benua ini, dunia ini, semuanya akan menjadi tanah subur bagi biji di kantongku. Sekte Xuanlan berada di ambang kehancuran. Hilangnya aura penatua Jiang Qingshu mengguncang seluruh gunung bagaikan gempa. Murid-murid berlarian panik, beberapa bahkan nekat melarikan diri meninggalkan sekte yang dulu mereka anggap benteng terkuat di alam tengah. Di aula utama, para tetua berkumpul dengan wajah tegang. Api obor bergetar, seakan ikut merasakan ketakutan. Penatua Lu Baiming, pria tua dengan janggut putih dan mata penuh keraguan, akhirnya memecah keheningan. Jiang Qingshu hilang. Bukan sekadar kalah, tapi lenyap. Apakah kalian masih mau berpura-pura ini bukan bencana? Seorang penatua lain, Han Shuangli, menggebrak meja. Lalu, apa yang kau usulkan? Menyerah pada Liang Shunwei. Anak itu bukan lagi manusia, dia monster. Kalau kita tidak segera membentuk aliansi dengan sekte lain, seluruh sekte kita akan menjadi korban berikutnya. Namun, dari sisi lain, Zhou Yiren, penatua perempuan dengan aura dingin, berbicara dengan suara tajam. Aliansi, kau pikir sekte lain mau percaya pada kita? Begitu mereka tahu kita mengorbankan Shunwei, mereka akan menjadikan kita kambing hitam. Kita hanya punya dua pilihan, hancurkan dia atau tunduk padanya. Kata tunduk membuat ruangan membeku. Tak ada yang berani menatap satu sama lain. Di luar aula, Yao Meixian mendengar percakapan itu dengan jantung berdebar. Ia menggigit bibirnya, matanya bimbang. Shunwei, kau benar-benar sudah berubah. Tapi, apa aku juga harus tunduk padamu? Sementara itu, di lembah gelap tempat dunia kecil bersemayam, Liang Shunwei sedang memandangi biji bercahaya yang kini berdenyut dengan warna merah samar. Saat ia menutup mata, ia mendengar suara samar di dalam pikirannya. Bagus, kau sudah memberi makan dunia, tapi dunia ini bukan hanya milikmu, aku yang pertama menanamnya. Shunwei membuka matanya dengan cepat, alisnya berkerut. Siapa kau? Suara itu tertawa pelan, seperti gema dari kedalaman jurang. Namaku telah lama dilupakan, tapi kau boleh memanggilku penanam kosmos. Kau pikir biji itu kebetulan jatuh ke tubuhmu? Tidak, itu adalah benih dari ladangku. Kau hanya kebetulan jadi tanahnya. Liang Shunwei menggenggam biji dengan erat, tatapannya tajam. Kalau begitu, tanah ini menolak pemiliknya. Dunia ini milikku, bukan milikmu. Suara itu seolah terhibur. Berani sekali. Tapi ingatlah, setiap dunia kecil yang tumbuh akan menarik perhatian penanam lain. Mereka tidak akan membiarkan seorang bocah menguasai benih. Mereka akan datang, dan saat itu bahkan sektemu hanyalah abu. Shunwei terdiam sebentar, lalu tertawa dingin. Biarlah mereka datang. Kalau dunia ini benih kalian, maka aku akan mencabut seluruh ladangmu sampai akar. Tawa suara itu memudar, tapi gema samar tetap tertinggal di telinganya. Di saat yang sama, di aula utama sekte, seorang murid muda berlari tergesa membawa kabar. Nafasnya terengah. Penatua luar Mo Qingrui, penatua Jiang Qingshu, dan puluhan murid inti, semuanya hilang di lembah. Tidak ada satupun jejak tubuh mereka. Kengerian menyelimuti ruangan. Han Shuangli berdiri gemetar. Dia sedang mengumpulkan mayat untuk memperkuat dunia kecilnya. Kita semua akan jadi pupuk. Zhou Yiren menatap obor yang bergoyang, lalu berkata lirih tapi tegas. Mungkin sudah waktunya kita menerima kenyataan. Liang Shunwei bukan ancaman, dia penguasa baru. Jika dunia ini harus tunduk, lebih baik kita tunduk pada dia daripada pada sekte asing. Ucapan itu membuat aula hening lagi. Tidak ada yang langsung setuju, tapi tidak ada yang berani menolak. Di sudut gelap, Yao Meixian menutup matanya, menahan air mata. Sekte Xuanlan, tempat yang dulu aku banggakan, kini bahkan membicarakan tunduk pada orang yang kalian buang sendiri. Dunia benar-benar terbalik. Dan di kejauhan, di balik kabut hitam yang semakin pekat, Liang Shunwei duduk di tahta hitam dalam dunia kecilnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Baiklah. Kalau sekte masih ragu, aku akan memberi mereka alasan untuk bersujud. 3 hari setelah hilangnya Jiang Qingshu, kabut di sekitar gunung Xuanlan semakin pekat, seolah lembah itu telah diputus dari dunia luar.
Namun kabar tentang Liang Shunwei justru menembus sekat kabut, menyebar hingga ke sekte-sekte tetangga. Di puncak Gunung Heiyun, pemimpin sekte Lian Huo, Cao Jinhai, tertawa mengejek setelah mendengar laporan murid-muridnya. Hahaha, jadi benar, sekte Xuanlan sedang runtuh. Penatua mereka lenyap, murid-murid melarikan diri. Liang Shunwei itu hanyalah anak yang tersisa dari eksperimen gagal. Aku tak percaya kabar ia memakan dunia sendiri. Namun, seorang tetua muda di sampingnya, Shen Ruoxi, tidak tertawa. Matanya menyipit, wajahnya penuh kewaspadaan. Tuan Sekte, laporan dari mata-mata kita jelas. Kabut hijau menelan puluhan murid dalam sekejap dan aura penatua Zhang menghilang total. Itu bukan hal sepele. Jika benar dia menciptakan dunia kecil sendiri, maka Jinhai mengibaskan tangannya. Omong kosong, hanya kaisar sejati yang mampu menciptakan dunia. Bocah itu paling-paling menggunakan teknik terlarang. Namun sebelum kata-kata Jinhai berakhir, bumi di bawah Gunung Heiyun berguncang. Dari kabut jauh di timur, muncul bayangan besar yang menjulang ke langit. Itu adalah pohon hitam dengan akar yang merambat menembus tanah, menjulur ratusan li jauhnya. Di bawah pohon itu, seorang pria dengan jubah lusuh berdiri. Liang Shunwei. Suaranya menggema ke seluruh lembah. Sekte Xuanlan diam, maka biarlah aku perkenalkan dunia kecilku pada kalian, sekte tetangganya. Akar-akar pohon menembus bumi, muncul di halaman luar sekte Lian Huo. Murid-murid menjerit, formasi pertahanan aktif, tapi akar itu menyerap energi formasi seolah meminum air. Cao Jinhai terbelalak. Apa ini? Formasi kita? Shunwei melangkah sekali dan dunia kecilnya beresonansi. Dalam sekejap, ratusan murid sekte Lian Huo terseret masuk ke dalam kabut, lenyap tanpa suara. Di dalam dunia kecil, mereka jatuh di bawah bayangan pohon hitam, menjerit ketakutan. Boneka-boneka kayu berjalan dengan langkah kaku, menyeret mereka satu persatu menuju akar pohon, di mana wajah-wajah samar segera terbentuk dari tubuh yang tersedot. Shen Ruoxi yang menyaksikan dari menara pertahanan menggigit bibir, wajahnya pucat. Dia benar-benar memiliki dunia sendiri. Bahkan formasi sekte Lian Huo tak berarti apa-apa di hadapan kekuatannya. Di dalam dunia kecil, Shunwei duduk di tahta hitam. Matanya menatap langsung ke arah puncak menara di mana Cao Jinhai berdiri. Kau tadi tertawa, bukan? Tertawalah lagi sekarang. Cao Jinhai mencoba melawan, mengerahkan ki apinya hingga seluruh tubuhnya menyala. Lidah api menjulang ratusan meter, membakar akar-akar yang menjulur. Untuk sesaat, seolah berhasil. Namun, Shunwei hanya mengangkat tangannya. Dunia kecil itu menelan api seolah api hanyalah bahan bakar. Akar-akar yang sempat terbakar tumbuh kembali, lebih kuat, lebih banyak. Cao Jinhai menjerit ngeri. Tidak, mustahil. Ini melawan logika dunia kultivasi. Kau bukan manusia lagi, Liang Shunwei. Shunwei tersenyum tipis. Benar, aku bukan manusia. Aku tanah bagi dunia baru, dan tanah ini butuh pupuk. Dengan gerakan tangannya, akar-akar melilit Cao Jinhai, menyeretnya masuk ke dalam kabut dunia kecil. Jeritannya hanya terdengar sesaat sebelum lenyap. Di luar, murid-murid sekte Lian Huo panik, banyak yang menyerah. Shen Ruoxi menatap kehancuran itu, lalu berlutut di arah Shunwei meski tubuhnya gemetar. Aku, Shen Ruoxi, penatua Lian Huo, bersedia tunduk pada Tuan Dunia Liang. Shunwei menatapnya tanpa emosi, tapi tidak menghalangi. Kabut berhenti menyebar, seolah mengakui penyerahan itu. Keesokan harinya, kabar menyebar lebih cepat dari angin. Sekte Lian Huo tunduk tanpa perang. Pemimpin mereka lenyap dan Liang Shunwei disebut-sebut sebagai Tuan Dunia. Di Gunung Xuanlan, para tetua yang mendengar kabar itu saling menatap dengan wajah pucat. Zhou Yiren tersenyum getir. Kini kalian lihat, tunduk atau hancur, tidak ada pilihan lain. Yao Mixian yang mendengar kabar itu dari mulut murid-murid menatap ke langit, matanya berkaca-kaca. Shunwei, sampai di mana langkahmu akan berhenti? Atau kau memang tidak akan pernah berhenti? Di dunia kecil, Liang Shunwei duduk di tahta hitam. Biji bercahaya di tangannya kini berdenyut bukan hanya merah, tapi juga keemasan samar, seolah menelan sekte penuh membuatnya semakin matang. Dan dari dalam pikirannya, suara asing kembali bergema. Bagus, kau mulai menanam dunia dengan benar.
Tapi awas, penanam lain mulai melirikmu. Mereka tidak akan tinggal diam. Shunwei menatap kabut, tak berujung di dunia kecilnya, lalu tersenyum dingin. Kalau mereka datang, aku akan menanam tulang-tulang mereka jadi pagar dunia ini. Berita tentang jatuhnya sekte Lian Huo menyebar ke seluruh alam tengah. Dalam hitungan hari, nama Liang Shunwei menjadi legenda baru, setengah mitos, setengah teror. Di kota-kota kecil, para pedagang berbisik sambil menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Di sekte-sekte besar, para tetua menggelar rapat rahasia, berdebat apakah mereka harus menganggap Shunwei sebagai ancaman dunia atau calon penguasa yang tak terelakkan. Di Gunung Xuanlan, suasana kian mencekam. Para tetua berkumpul kembali di aula utama. Kali ini, wajah mereka tak hanya tegang, tapi juga diliputi rasa bersalah. Zhou Yiren menatap mereka satu persatu dengan dingin. Cao Jinhai, pemimpin sekte Lian Huo, lenyap dalam sehari. Sekte mereka menyerah tanpa perlawanan. Apakah kalian masih mau menutup mata dan pura-pura menunggu mukjizat? Han Shuangli, yang dulu lantang menentang Shunwei, kini duduk terdiam, wajahnya pucat pasi. Kalau dia bisa menelan sekte sekuat Lian Huo, kita benar-benar tidak punya pilihan. Tiba-tiba, suara berat bergema dari luar aula. Ada pilihan. Pintu aula terbuka dan seorang lelaki dengan jubah biru laut masuk. Rambutnya panjang diikat rapi, matanya jernih namun penuh tekanan. Dialah Wei Tianzhao, utusan sekte Hao Yue, salah satu dari 3 sekte besar di alam tengah. Para tetua Xuanlan berdiri dengan wajah gugup. Utusan Wei Tianzhao menyapu ruangan dengan tatapannya. Kami sudah mendengar semuanya. Liang Shunwei bukan sekadar pembelot. Dia adalah luka yang akan merobek dunia. Jika dibiarkan, ia akan menjadi penanam kosmos yang menelan kita semua. Atas nama sekte Hao Yue, kami mengusulkan aliansi seluruh sekte untuk membasminya. Ruangan hening. Beberapa penatua saling menatap, bimbang. Mereka tahu Wei Tianzhao bukan orang sembarangan. Sekali ia bicara, sekte besar lain kemungkinan sudah bersiap bergerak. Zhou Yiren menatap tajam. Dan jika kami menolak, Tianzhao menyipitkan matanya. Kalau kalian menolak, sekte Hao Yue akan menganggap kalian berkhianat pada dunia ini. Dan kalian tahu akibatnya. Yao Mexian yang berdiri di luar aula mendengarkan semua itu dengan jantung berdegup cepat. Sekte Xuanlan dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Tunduk pada Shunwei atau tunduk pada sekte besar yang ingin menghancurkannya. Sementara itu, jauh di dalam dunia kecilnya, Liang Shunwei merasakan getaran aneh. Biji bercahaya di tangannya berdenyut lebih cepat seolah memperingatkannya. Shunwei membuka mata. Seseorang sedang mencoba menembus kabut dunia kecilku. Dari kabut hijau muncul sebuah retakan, lalu suara asing terdengar. Suara itu jernih namun penuh keangkuhan, seolah berasal dari langit. Liang Shunwei, kau benar-benar membuat keributan besar. Dunia kecilmu masih mentah, tapi cukup bising untuk memanggilku. Shunwei menyipitkan mata. Kau siapa? Dari retakan itu, muncul sosok pria muda berwajah pucat, mengenakan jubah putih sederhana. Namun auranya berbeda dari siapapun yang pernah Shunwei temui, tenang, tapi dalam ketenangan itu ada tekanan tak terbatas. Aku Meng Zhaorui, salah satu penanam kosmos muda. Dunia kecilku sudah berusia 100 tahun, dan aku menanam 7 sekte di dalamnya. Kau berisik, jadi aku datang untuk mematikan tunas liar yang mencoba tumbuh di ladangku. Shunwei terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Jadi, kau penanam kosmos? Bagus, aku ingin tahu seperti apa rasanya menelan sesamamu. Zhaorui tertawa lirih. Bocah, kau baru memakan 2 sekte, dan dunia kecilmu masih rapuh. Melawanku sama saja kau menantang hujan dengan api lilin. Langit dunia kecil, Shunwei bergetar, kabut hijau meliuk tak tenang. Biji bercahaya berdenyut keras, seolah menegur pemiliknya bahwa ini bukan lawan sekelas murid sekte biasa. Namun, Shunwei hanya berdiri di tahta hitamnya, menatap Zhaorui dengan tatapan dingin. Kalau api lilin bisa membakar hujan, maka itu berarti hujanmu tak pernah layak disebut langit. Pertemuan pertama 2 penanam kosmos pun dimulai. Kabut hijau di langit dunia kecil, Liang Shunwei mendidih seperti lautan yang terbalik. Retakan yang ditorehkan Meng Zhaorui semakin melebar.
memancarkan cahaya putih dingin. Sosok Zhao Rui melangkah masuk tanpa gentar, seakan dunia kecil Shunwei hanyalah kebun mainan yang bisa ia injak kapan saja. Dunia ini mentah, ucap Zhao Rui sambil menyapu pandangan. Akar-akar energinya belum tertanam, hukum-hukumnya masih goyah. Kau benar-benar terlalu cepat membuka pintu, Shunwei. Shunwei duduk di singgasananya, mata dingin menatap. Bahkan kebun mentah pun bisa menelan ular yang salah jalan. Zhao Rui tertawa ringan. Ia mengangkat telapak tangannya dan dari tubuhnya memancar 7 sinar cahaya. Sinar itu membentuk 7 bayangan sekte miniatur, masing-masing memancarkan energi dunia yang berbeda. Api, es, logam, angin, bumi, air, dan petir. Ini dunia kecilku. Zhao Rui mengangkat dagunya dengan angkuh. 7 sekte, 7 fondasi hukum. Kau hanya punya kabut dan biji rapuh. Apa yang bisa kau lakukan? Shunwei berdiri, langkahnya membuat tanah dunia kecil bergetar. Biji bercahaya di tangannya berdenyut makin keras, hingga tiba-tiba pecah menjadi kilau yang menancap ke tanah. Dari tanah itu, akar-akar hijau hitam menjalar cepat, menembus kabut, melilit udara. Aku tidak butuh 7 sekte, kata Shunwei dengan suara rendah. Aku hanya butuh 1 benih. Benih yang bisa memakan segalanya. Zhao Rui menyipitkan mata, lalu menjentikkan jarinya. Salah satu bayangan sekte api, muncul nyata, melepaskan lahar membara ke atas tanah dunia Shunwei. Api itu langsung menelan gunung-gunung kecil, mencairkan sungai hijau. Namun akar-akar hitam Shunwei tidak terbakar. Mereka malah menghisap api itu seperti tanah kering menelan hujan. Dalam sekejap, api lahar itu padam, dan akar-akar itu tumbuh semakin tebal, berdenyut seperti urat naga. Zhao Rui tertegun sepersekian detik, lalu tersenyum sinis. Jadi begitu, dunia kecilmu menelan kekuatan orang lain. Shunwei mengangguk pelan. Aku tidak membangun dunia, aku mencuri dunia. Pertempuran pun pecah. Zhao Rui mengerahkan 6 sektenya sekaligus, masing-masing melepaskan hukum alam yang berbeda. Petir menghantam, angin tajam melibas, es membekukan kabut. Namun semua serangan itu ditelan oleh akar-akar Shunwei, meski tubuh dunia kecilnya bergetar hebat, seolah hampir runtuh. Zhao Rui menyipitkan mata, menyadari kelemahan Shunwei. Benihmu rakus, tapi dunia kecilmu rapuh. Kau hanya bisa bertahan dengan menelan serangan. Jika aku menghancurkan fondasi dunia ini, kau akan binasa bersama kabutmu. Ia mengangkat kedua tangannya, dan 7 sekte bercahaya menyatu menjadi 1 pedang raksasa. Pedang itu berkilauan, memancarkan aura penghancur dunia. Liang Shunwei, biarkan aku mengajarkanmu arti menjadi penanam kosmos sejati. Pedang itu jatuh, membelah langit kabut hijau. Retakan terbentuk, membelah dunia kecil Shunwei seperti kaca pecah. Namun, Shunwei tidak mundur. Dari singgasananya, ia menancapkan tangan ke tanah. Akar-akar hitam bergetar, lalu bersatu membentuk pohon kolosal. Pohon itu tidak sempurna, batangnya retak-retak, daunnya berasap hitam, tetapi kekuatannya membuat seluruh dunia kecil berhenti runtuh. Zhao Rui kaget. Kau sudah menumbuhkan pohon dunia? Shunwei berdiri di bawah pohon itu, matanya berkilat hijau hitam. Belum, ini hanya bayangan, tapi cukup untuk mematahkan pedangmu. Benturan terjadi. Pedang kosmos Zhao Rui menabrak pohon dunia Shunwei, menghasilkan gelombang kehancuran yang membuat kabut dunia pecah-pecah. Separuh dunia Shunwei hancur, tapi pedang itu juga patah. Zhao Rui mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Tidak mungkin dunia sekecil ini bisa melawan pedang kosmosku. Shunwei terengah, darah hitam menetes dari bibirnya. Dunia kecilnya hampir runtuh, tapi ia tetap berdiri dengan senyum dingin. Kau salah, Zhao Rui. Aku tidak melawan pedangmu. Aku menelannya. Retakan langit perlahan menutup dan sosok Zhao Rui terdorong keluar. Sebelum lenyap, ia menatap Shunwei dengan mata tajam penuh amarah. Kau akan menyesal. Dunia ini tidak akan membiarkan seekor tikus menjadi naga. Shunwei menutup matanya, tubuhnya goyah, tapi pohon dunia, bayangan di belakangnya berdenyut pelan, memberi napas baru. Kalau dunia tidak membiarkan, maka aku akan menelan dunia itu juga, bisiknya. Kabut hijau yang hampir hancur, kini berputar pelan, menyatu kembali mengitari pohon dunia bayangan. Liang Shunwei berdiri di bawahnya,
tubuhnya gemetar hebat. Luka di bibirnya meneteskan darah hitam yang segera diserap oleh akar-akar raksasa pohon itu. Dunia kecilnya bergetar, seperti bayi yang baru saja menangis keras lalu tertidur lelah. Gunung-gunung kecil yang runtuh perlahan bangkit lagi, sungai-sungai hijau yang kering mengalir kembali. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Jejak api, es, dan petir yang ditinggalkan oleh serangan Meng Jiaorui justru terjalin ke dalam fondasi dunia kecil ini. Benar dugaanku, Xun Wei menghela napas berat. Setiap serangan yang ditelan bukan hanya jadi makanan, tapi juga jadi batu bata untuk membangun ulang fondasi. Pohon dunia bayangan berdenyut dan dalam sekejap muncul akar-akar bercahaya yang menembus dalam mengikat kembali hukum dunia kecilnya. Meski belum sempurna, namun kini dunia kecil Xun Wei tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Ia memiliki cikal bakal hukum api, es, dan petir, meski masih samar. Xun Wei menatap pohon itu dengan senyum tipis. Jiaorui, kau pikir kau melukaiku, padahal kau justru memperkuatku. Dunia kecilku akan jadi kuburanmu. Namun tubuhnya tidak bisa menipu. Luka yang ia tanggung begitu berat hingga lututnya hampir menyerah. Ia duduk bersila, menarik napas panjang, dan membiarkan akar-akar pohon itu mengalirkan energi balik untuk menyembuhkan. Di sisi lain, di alam tengah, riuh berita pertemuannya dengan penanam kosmos muda mulai menyebar. Di aula utama Sekte Haoyu, Wei Tianzhao berlutut di hadapan seorang lelaki paruh baya dengan mata sepekat malam. Lelaki itu adalah pemimpin Sekte Haoyu, Guo Zhantian. Pemimpin, laporan dari Meng Jiaorui sudah tiba, kata Tianzhao dengan suara rendah. Dia gagal menekan Liang Xunwei. Dunia kecil Xunwei menelan sebagian pedang kosmos Jiaorui. Aula seketika sunyi. Beberapa tetua menarik napas ngeri. Guo Zhantian membuka matanya, menatap Tianzhao. Ulangi. Dia menelan sebagian pedang kosmos. Tianzhao menunduk dalam-dalam. Bahkan pohon dunia bayangan sudah muncul di dunia kecilnya. Itu berarti ia bukan sekadar ancaman biasa. Zhantian mengangkat tangannya, menahan bisik-bisik ketakutan para tetua. Jika ini benar, maka Liang Xunwei akan menjadi musuh semua sekte. Alam tengah hanya bisa menoleransi satu naga, bukan dua. Kumpulkan sekte besar, kirim undangan perang. Kita bentuk aliansi penanam dunia. Di saat yang sama, sekte Xuanlan kembali terjebak dalam tekanan. Di ruang meditasi pribadinya, Zhou Yiren mendengar kabar itu dari informan rahasia. Wajahnya menegang. Menelan pedang kosmos, gumamnya. Xun Wei, bocah itu, benar-benar tumbuh jadi sesuatu yang bahkan aku tak bisa bayangkan. Yao Meixian yang mendengarkan dari luar pintu meremas jemarinya kuat-kuat. Dalam dirinya ada perasaan bercampur, kagum, takut, dan cemas. Shixiong, apa kau akan melawan seluruh dunia sendirian? Kembali ke dunia kecil Xun Wei. Setelah berhari-hari meditasi, ia membuka mata. Luka-lukanya sudah pulih, tapi bukan dengan cara biasa. Energi yang ia serap dari pohon dunia bayangan telah meresap ke tubuhnya, mengubah nadinya menjadi lebih dalam dan kuat. Ia merasakan sesuatu berbeda dalam dirinya. Setiap helaan, napasnya mengguncang hukum dunia kecilnya. Jika dulu ia hanya pemilik, kini ia benar-benar mulai menyatu dengan dunia kecil itu. Jika aku mati, dunia ini ikut mati. Jika dunia ini kuat, maka aku akan jadi abadi. Aku dan dunia kecil ini tak terpisahkan. Xun Wei berdiri memandang jauh ke kabut hijau yang kini berkilat samar dengan warna api, es, dan petir. Senyum tipis muncul di wajahnya. Jiaorui akan kembali dan sekte-sekte besar juga akan datang. Bagus, mari lihat siapa yang dimakan lebih dulu, aku atau dunia mereka. Di alam tengah, undangan perang yang dikirim oleh sekte Haoyue menyebar secepat badai. Di atas kertas emas bersegel naga, hanya ada satu kalimat yang singkat namun mengguncang. Liang Xunwei telah menjadi ancaman kosmos. Demi keseimbangan dunia, seluruh sekte diharuskan bergabung dalam aliansi penanam dunia untuk menumpasnya. Sekte-sekte besar segera merespons. Sekte Guangtian, Sekte Tianmu, dan Sekte Lian Shui langsung menyatakan kesetiaan pada aliansi. Para pemimpin mereka tahu, menolak berarti menempatkan diri sebagai pengkhianat dunia. Namun sekte-sekte kecil gemetar. Di kota-kota pinggiran, kabar tentang Xun Wei yang menelan sekte dan bahkan memakan pedang kosmos sudah menjadi legenda. Banyak murid sekte kecil saling berbisik.
Kalau Liang Shunwei bisa menelan pedang kosmos, siapa yang bisa menghentikannya? Kalau dia kalah, kita akan dimusnahkan oleh aliansi. Tapi kalau dia menang, dunia kecilnya akan melahap kita semua. Di Gunung Xuanlan, para tetua duduk lagi di aula utama. Suasana lebih menyesakkan dibanding sebelumnya. Han Shuangli berbisik, jika kita bergabung dengan aliansi, kita hanya jadi pion untuk sekte besar. Jika kita menolak, kita akan dianggap berkhianat. Zhou Yiren menatap mereka tajam. Kalian lupa satu hal, Liang Shunwei bukan sekadar mantan murid kita. Ia adalah monster yang kita lahirkan. Jika kita memilih diam, cepat atau lambat, ia akan datang menagih. Lebih baik kita tentukan sekarang ikut dunia atau ikut dia. Perdebatan makin memanas, tapi Yao Meixian yang mendengar dari samping menggigit bibirnya. Ia tidak bisa menahan diri. Shixiong, mungkin dia tidak sepenuhnya monster. Aku pernah melihat matanya, ia hanya mencari tempat untuk kembali. Kata-kata itu membuat aula hening. Namun tak seorang pun berani menanggapi. Sementara itu, jauh di dunia kecilnya, Liang Shunwei berdiri di bawah pohon dunia bayangan. Ia bisa merasakan sesuatu, detak asing, seperti ribuan mata yang mengintip dari celah kabut. Akhirnya mereka bergerak. Shunwei tersenyum tipis. Aliansi penanam dunia benar-benar takut pada satu benih kecil. Ia mengangkat tangannya, memanggil akar hitam yang melilit udara. Dari dalam akar itu muncul bayangan sekte-sekte yang telah ia telan, mulai mengambil bentuk baru. Bangunan demi bangunan, pagoda demi pagoda, muncul samar seperti hantu. Sekarang mereka bukan hanya sekte yang kutelan, ucap Shunwei lirih. Mereka adalah fondasi dunia baruku. Tiba-tiba kabut hijau terbelah. Dari celah itu, bukan hanya aura Meng Zhao Rui yang terasa, tapi puluhan aura kuat lain. Aura yang berbeda-beda, berasal dari sekte-sekte besar. Dunia kecil Shunwei mulai diguncang oleh tekanan luar. Di balik kabut, siluet para pemimpin sekte muncul. Guo Zhantian dari sekte Hao Yue, pemimpin sekte Guangtian, dan banyak tokoh lainnya. Mereka semua berdiri di langit dunia luar, menatap ke dalam kabut Shunwei. Liang Shunwei, suara Guo Zhantian bergema seperti guntur. Kau telah melangkah terlalu jauh. Dunia ini bukan milikmu seorang. Serahkan benihmu, atau kami akan menghancurkanmu bersama dunia kecilmu. Shunwei mendongak, matanya berkilat hijau hitam. Suaranya tenang, tapi setiap kata bergetar di udara. Serahkan benihku, ia tersenyum dingin. Kalian tidak paham, dunia yang kalian tinggali sudah ada di dalam kantongku. Langit, dunia kecil meledak cahaya. Pohon dunia, bayangan bergetar. Akar-akar hitam menjulur ke arah celah kabut, mencoba meraih para pemimpin sekte besar di luar. Aliansi penanam dunia pun resmi dimulai. Perang antara satu orang melawan seluruh dunia. Langit kabut, dunia kecil, Liang Shunwei berguncang. Retakan-retakan bercahaya menembus, dan dari sana turun puluhan cahaya yang menjelma menjadi wujud para pemimpin sekte besar. Aura mereka menekan begitu berat hingga sungai-sungai hijau berhenti mengalir, dan pohon dunia bayangan berderak seperti hendak patah. Guo Zhantian dari sekte Hao Yue berdiri paling depan, sorot matanya seperti gunung es. Liang Shunwei, ini adalah kesempatan terakhir. Dunia tidak akan menoleransi benih liar sepertimu. Serahkan benihmu dan kami mungkin akan membiarkan tubuhmu hidup sebagai penjara. Shunwei berdiri tegak, meski darah masih menetes dari sudut bibirnya. Ia mengangkat tangan, akar-akar hitam menjulur liar, melilit udara, menggeliat seperti naga lapar. Kalian berbicara seakan dunia adalah milik kalian. Padahal dunia ini hanya ladang yang belum kalian sadari sedang dimakan dari dalam. Meng Zhao Rui yang berdiri di samping Guo Zhantian menatap penuh kebencian. Bocah, dunia kecilmu hanya sampah yang ditambal dari hukum curian. Sekali aku menjatuhkan pedang kosmos penuhku, kau dan pohon dunia, bayanganmu akan hancur jadi abu. Seketika, puluhan serangan dilepaskan. Ada pedang yang membelah udara, jurus es yang membekukan gunung, petir sebesar naga yang menghantam pohon dunia. Dunia kecil Shunwei bergetar hebat, gunung-gunung runtuh, sungai mengering, kabut hijau terkoyak oleh cahaya aliansi. Shunwei terhuyung, tubuhnya seakan dihancurkan dari dalam, tapi ia menggertakkan gigi lalu menancapkan tangannya ke tanah.
Akar-akar hitam yang melilit pohon dunia bergetar, lalu berubah menjadi mulut-mulut raksasa yang menelan serangan itu satu persatu. Namun, harga yang harus dibayar mahal. Setiap kali serangan ditelan, sebagian dunia kecilnya runtuh. Dari 100 gunung, tinggal separuh. Dari 10 sungai, hanya 3 yang tersisa. Guo Jantian mengerutkan kening. Dia bertahan, tapi dengan cara membakar dunianya sendiri. Itu hanya penundaan. Meng Jiaorui tersenyum dingin. Kalau begitu, biarkan ia menunda. Semakin ia menelan, semakin rapuh dunianya. Pada akhirnya, ia akan runtuh sendiri. Namun, sesuatu yang tak mereka duga mulai terjadi. Dari dunia kecil Shunwei yang porak-poranda, mulai muncul cahaya samar. Cahaya itu bukan milik sekte-sekte besar, tapi dari ribuan jiwa sekte kecil yang berlutut di luar perang, menyembah namanya. Di kota-kota kecil, orang-orang mulai berdoa dengan ketakutan. Jika aliansi menang, kami semua hanya pion. Tapi jika Liang Shunwei menang, mungkin kami bisa hidup di bawah naungannya. Doa itu menembus kabut, berubah jadi asap tipis yang terserap pohon dunia bayangan. Daun-daun hitamnya bergetar, lalu perlahan berubah hijau tua, mengeluarkan cahaya samar kehidupan. Shunwei membuka mata, menyadari sesuatu. Mereka menyembahku. Aura pohon dunia berdenyut semakin kuat. Serangan aliansi yang tadinya menghancurkan kini tertahan, meski dunia kecil Shunwei tetap retak-retak. Guo Jantian menyipitkan mata, wajahnya gelap. Ini gawat. Bahkan sekte kecil pun mulai menyerahkan hati mereka pada bocah ini. Jika ia benar-benar menanam manusia sebagai hukum, maka ia tidak hanya penanam kosmos, tapi penanam kehidupan. Kata-kata itu membuat wajah para tetua lain pucat. Itu bukan lagi ancaman biasa. Itu adalah kemungkinan lahirnya sesuatu yang lebih besar dari naga dunia, sebuah dunia hidup yang menelan semua. Shunwei, meski tubuhnya goyah, menatap mereka dengan senyum tipis. Dulu, kalian menertawakanku. Kalian menendangku dari sekte, menganggapku sampah. Kini lihatlah, bahkan doa orang-orang kecil yang kalian injak datang padaku. Dunia kecilku bukan hanya sekte, ia akan menjadi rumah bagi mereka yang kalian buang. Akar-akar pohon dunia, bayangan meledak keluar, meraih cahaya doa itu, dan untuk pertama kalinya, dunia kecil Shunwei memancarkan aura hangat bercampur kegelapan. Aliansi terdiam sejenak sebelum kembali mengerahkan serangan bersama. Namun kali ini, mereka melawan bukan hanya Shunwei, tapi ribuan suara kecil yang ikut menguatkan dunianya. Perang awal resmi pecah, dan Liang Shunwei dengan dunia kecil yang hampir runtuh justru mulai berubah jadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi.